Shalom saudara terkasih, salam jumpa bersama saya Roman Selmus Amo MSC dalam renungan pada hari Jumat biasa pekan yang ketiga. Semoga Anda dalam keadaan baik dan sehat selalu. Saudara, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari surat kepada orang Ibrani pasal 10 ayat 32 sampai 39 dan dari Injil Markus pasal 4 ayat 26 sampai 34. Semoga renungan ini menguatkan iman kita dan membawa kita semakin dekat dengan Tuhan. Saudara-saudari, dalam hidup ini kita seringkali mengalami kesulitan dan tantangan yang membuat kita hampir kehilangan harapan. Namun bacaan hari ini mengajak kita untuk tetap setia, bertekun dalam iman dan percaya bahwa Tuhan sedang berkarya dalam hidup kita meskipun kita tidak selalu melihat hasilnya secara langsung. Yang pertama, bertahan dalam iman. Ibrani 10 ayat 32 sampai 39. Dalam bacaan pertama, penulis surat kepada orang Ibrani mengingatkan umat untuk tetap teguh dalam iman meskipun mereka menghadapi berbagai penderitaan. Ia mengajak mereka untuk mengingat masa-masa awal ketika mereka pertama kali percaya kepada Tuhan dan bagaimana mereka tetap bertahan dalam berbagai pencobaan. Kita juga mungkin pernah mengalami masa-masa sulit dalam hidup, baik itu masalah keluarga, pekerjaan, atau bahkan tantangan dalam iman. Tetapi Tuhan mengingatkan kita agar jangan mundur atau menyerah. Seperti yang tertulis dalam ayat 39, tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan beroleh hidup. Kepercayaan kepada Tuhan memberi kita kekuatan untuk tetap bertahan, karena kita tahu bahwa pada akhirnya Tuhan akan memberikan kemenangan bagi kita. Yang kedua, kerajaan Allah bertumbuh dengan cara yang misterius. Dan Injil Markus pasal 4 ayat 26 sampai 34. Dalam Injil hari ini Yesus mengajarkan dua perumpamaan tentang kerajaan Allah. Yang pertama, perumpamaan tentang benih yang tumbuh dengan sendirinya. Yesus menggambarkan bahwa pertumbuhan kerajaan Allah seperti seorang petani yang menabur benih. Ia tidak tahu bagaimana benih itu bertumbuh, tetapi suatu saat benih itu akan berbuah dan siap untuk dituai. Ini mengajarkan kita bahwa karya Tuhan seringkali terjadi secara diam-diam dan tidak selalu langsung terlihat. Kadang kita merasa doa kita belum dijawab atau usaha kita sia-sia, tetapi Tuhan sedang bekerja di balik layar. Yang kedua, perumpamaan tentang biji sesawi. Yesus berbicara tentang biji sesawi, biji yang sangat kecil tetapi tumbuh menjadi pohon yang besar dan memberi tempat bagi burung-burung untuk bersarang. Perumpamaan ini menunjukkan bahwa hal-hal kecil yang kita lakukan dalam iman, seperti berdoa, berbuat baik, dan setia dalam pelayanan, akan bertumbuh menjadi sesuatu yang besar dan berarti dalam rencana Tuhan. Saudara-saudara, dari bacaan-bacaan hari ini kita belajar bahwa jangan menyerah dalam iman. Jangan menyerah dalam iman. Meskipun ada kesulitan, meskipun ada tantangan dalam hidup, meskipun kita merasa tidak berdaya sama sekali, saat-saat di mana kita bahkan hampir kehilangan harapan, tetaplah percaya bahwa Tuhan sedang bekerja dalam hidup kita. Yang kedua, percayalah pada proses Tuhan. Percayalah pada proses Tuhan. Seperti benih yang bertumbuh tanpa kita sadari, demikian juga rencana Tuhan dalam hidup kita. Kita tidak pernah tahu. Tuhan punya rencana, punya jalan untuk kita dalam setiap peristiwa dan pengalaman hidup kita. Yang ketiga, lakukanlah hal-hal kecil dengan setia. Iman yang kuat bertumbuh dari tindakan kecil yang terus-menerus kita lakukan dalam kasih
dan ketaatan kepada Tuhan. Saudara-saudari, Tuhan memanggil kita untuk menjadi orang-orang yang tetap beriman dan tidak menyerah. Meskipun kita tidak selalu melihat hasilnya dengan segera, percayalah bahwa Tuhan sedang bekerja dalam hidup kita. Mari kita terus bertahan, tetap setia, dan percaya bahwa waktu Tuhan adalah yang terbaik. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas firman-Mu hari ini. Engkau mengajarkan kami untuk tetap tekun dalam iman dan percaya bahwa Engkau sedang bekerja dalam hidup kami. Bantulah kami untuk tetap setia dan tidak menyerah dalam menghadapi tantangan hidup ini. Amin. Terima kasih saudara-saudari telah mengikuti renungan ini. Semoga Anda memperoleh kekuatan iman dan Anda juga dapat membagikan kepada saudara-saudara kita yang lain agar mereka juga dapat memperoleh penghiburan rohani berkat renungan ini. Berkat Allah yang Maha Kuasa turun dan tinggal atasmu, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.